kita berdiri di sini, tegap dan saling berjanji. 93 FM LPPL Radio Selamadion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Selamadion semuanya. Di kebersamaan kita setiap hari Kamis jam 9 sampai jam 10 pagi di Spektrum Kamtibmas. Sudah hadir di studio ada KBO Satbinmas Polres Madiun Kota, Bapak Ibtu Bekti Setiono. Selamat pagi Pak Bekti. Selamat pagi Mbak Kiki. Ya, sehat ya Pak ya? Siap. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Gak redek ya Pak? Oh tidak. Oke, bahwa beliau ditemani oleh Ibu Kanit Tipsos, Ibu Aibtu Ririn Agustini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Kiki. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah Ya Allah, sehat. cantik nih Ibu nih. Oke, sahabat Selamadi, di kebersamaan kita hari ini kita akan berbicara tentang maraknya penipuan online. Nah, temanya maraknya penipuan online. Iya, Saya ke betul. Pak. Tapi sebelum itu saya ke materi. Untuk kegiatan Satbinmas sendiri mungkin yang paling dekat akan dilaksanakan apa nih Pak? Untuk kegiatan Satbinmas yang paling dekat, gini. Jadi untuk rutinitas dari kegiatan Satbinmas Polres Madiun Kota yaitu pembinaan masyarakat dalam bentuk pembinaan, penyuluhan, kemudian sosialisasi. Nah seperti ini ya. Kemudian kita tatap muka Ya. dengan masyarakat. Nah, karena Satbinmas ini sifatnya preemptif. Preemptif itu dalam artian kita menghimbau sebelum adanya suatu kejadian. Ya. Ya. Kejadian itu apa saja? Bisa bencana alam, bisa tidak pidana, ataupun yang lain lah ya. Jadi semisal untuk bencana alam ini marak-maraknya hujan kemudian banjir, Ya. ya kita menghimbau pada masyarakat untuk menjaga lingkungan supaya bersih, jangan membuang sampah sembarangan, mengingat yang namanya drainase itu juga volume kapasitasnya terbatas supaya lebih lancar sehingga tidak banjir. Itu Ya. yang untuk bencana alam. Kemudian untuk yang pidana bisa saja mungkin yang berupa himbauan pada masyarakat. Ya, jangan sekali-sekali meninggalkan kendaraan dengan keadaan kunci masih menancap di Ya. kendaraan, seperti itu. Ya. Ya. Berarti Itu salah satunya. sosialisasi ya Bu Iya, ya. iya. Betul Di dalam sekali. Satbinmas sendiri ya. Siap, ya betul sekali. Oke, untuk kegiatan bulanan Satbinmas tuh tetap sosialisasi kayak gitu aja ya Bu ya, atau ada kegiatan yang lain yang menjadi tanggung jawabnya Satbinmas? Bu Ririn, monggo ditambah juga. Kita tetap ke sekolah-sekolahan, kita sosialisasi seperti itu. Itu tugasnya Satbinmas ya? Siap, ya betul Oke. sekali. Selain biasanya lantas ini kan sosialisasi juga terkait lalu lintas ke sekolah-sekolah, Iya. berarti Satbinmas kita juga. biasanya kolaborasi dengan lalu lintasnya, satlantasnya. Oke, itu berarti terjadwal ya ke sekolah-sekolah tuh Bu. Betul sekali. Wah, ini yang harus diketahui juga karena banyak kecelakaan yang ditimbulkan oleh anak-anak yang belum punya SIM, Betul. pakai sepeda motor dan lain sebagainya, itu harus disosialisasikan terus ya berarti ya Bu Betul ya. sekali, Oke, keren nih. Baik, sahabat Selamadion, di kebersamaan kita akan terus berlanjut 461817 atau di 0815564517 dan kita bisa live juga melihatnya di YouTube Pemerintah Kota Madiun. Kita ke materi maraknya penipuan online nih Pak Bekti. Iya, ya. Penipuan online itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa disampaikan. Dijelaskan. Penipuan online ini yaitu penipuan yang melalui biasanya sarana medsos ya, Iya. seperti WA, kemudian IG, Instagram, Ya. Facebook, atau media-media online yang lainnya ya. Karena pada prinsipnya itu yang namanya penipu tidak pernah kehabisan cara ya untuk menjerat korbannya. Bagaimana caranya aksi penipuan itu bisa menjerat masyarakatnya. Iya. Bisa mungkin dari lewat SMS salah satunya ya. Nah, Iya. salah satu bentuk yang paling populer yaitu mengatasnamakan WhatsApp, kemudian sebagai bentuk antisipasinya pencegahan bila kita itu menerima pesan dari WhatsApp ataupun dari medsos, seperti yang pernah ini yang sering kita terima ya. Jadi jangan sekali-sekali mengklik tautan yang dicantumkan ya. Jadi saya ulangi, jangan mengklik tautan yang dicantumkan, karena mengingat pesan tersebut tidak dikirim oleh
pihak penyedia, mungkin dari BRI mengatasnamakan apalah Shopee atau mengatasnamakan yang lain lah ya. Iya. Ya. Karena ada kemungkinan tautan tersebut itu menjebak konsumen. Ya seperti kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat ini ya. Oke, kalau di Madiun sudah ini nggak Bu, banyak yang melapor itu nggak Pak Bukti juga terkait dengan kasus penipuan online nih? Gini Mbak Kiki, pernah waktu itu kita di mana ya Bu ya? Di ini waktu kita di daerah Jiwan ya. Bukan, waktu kita testimoni dengan itu yang di Matahari atau mana itu loh? Oh iya. Ya, Itu terkait penipuan online Iya. gitu ya? Iya, jadi berarti gini. sudah ada korbannya berarti? Ada. Jadi Cuman begini. kadang gini, korban sendiri untuk melapor itu Bingung mau kemana Bingung, lapornya? betul. Nah ini, ya. Betul, bingung iya. banget. Sehingga kita di sana itu ada testimoni dari masyarakat juga, kemudian kita ada dari Satreskrim Polres Madiun Kota. Ya. Kemudian kita juga mengundang dari bintang tamunya ini dari Surabaya. Surabaya juga, dari Madiun ini siapa ya? Agak lupa aja. Yang Ibu siapa ya? kemarin Itu untuk itu? Yang sosialisasi aku- juga ya? Iya. di Matahari Jadi kita ada kemudian acara itu. dari itu sharing. Ya pada intinya mereka itu menerima pesan untuk membuka tautan tersebut, sudah dibuka ternyata tabungannya sudah berkurang. Berkuras? Iya, itu aja. Terkuras gitu. Bukan berkurang, terkuras. Terkuras. Kemudian Oh, masyarakat ini bingung ya. mau bertindak apa. Iya. Nah, ya. Kita ke bank dulu untuk laporan atau setelah itu ke kepolisian. Nah, ini masyarakat nih lapornya kemana dulu? Nih bingung nih. Nah, Mungkin ada kalau solusi. saya ini bisa kalau ini sama-sama ya. Nggih. Lapor polisi juga boleh, langsung nggak apa-apa, langsung ke pihak banknya banknya itu bisa. bisa diblokir nggak apa-apa. Tapi kalau yang namanya uang sudah habis, yang diblokir apanya? Kan gitu ya, logikanya. Berarti kan kita harus cepat lapor. Iya. Kecuali kalau semisal uang kita masih begitu kita buka ternyata masih ada sisa, ya kita segera menghubungi bank untuk segera diblokir, kemudian kita menghubungi Pak Kepolisian. Di sana ada yang nanya penjagaan atau apalah. Jadi nanti gini Bu Mbak Kiki, Ya. bahwasanya di Polres Madiun Kota itu sudah membuka yang namanya pengaduan online ya. Nah, ini nih. Nah, Ini masyarakat wajib tahu dan Iya. paham. Kita jadi tuh biasanya tuh Pak kayak saya nih. Iya. Saya tuh paling takut dredeg keringetan kalau harus ke kantor polisi. Nah, ya kan Jangan Bu? gredeg. Nggak boleh dredeg ya. Kan ada tuh masyarakat yang mau ke kantor polisi takut ditanya Iya. ini ditanya itu. Nah, mungkin ini salah satu solusi juga nih biar Iya. masyarakat nggak Jadi takut. begini Mbak Kiki ya, saya imbau kepada masyarakat bahwasanya sekarang polisi itu banyak berbenah kok, Iya. beda dengan yang dulu. Ini ada guyonan ya, anekdotnya seperti ini. Ada anak kecil didulang apa kasih makan sama orang tuanya, nggak mau. Apa ya orang tuanya? Tak panggil tak Pak ada Pak polisi, ada Pak polisi. Saya dulu juga gitu, Bu. Aduh ya Allah. Mungkin ke bawah sampai sekarang ya. Iya. Akhirnya saya nggak tahu, Bu. Ya non saya jangan seperti itu, aku ngono. Saya ini polisi loh, aku ngono. Coba Iya, itu. iya, betul. Ya, Iya. seperti itu ya. Sekarang sudah banyak berubah. Ya tolong masyarakat, ya jangan seperti itulah ya. Ya Iya. makan yang Iya, banyak betul sih. biar gak ani masa tak ada Pak polisi, tak Iya, ada itu Pak kayaknya polisi. ketanam sampai sekarang wah. terbawa. Sehingga terbawa main sampai Pak ya. Iya. Gini Bu Mbak Kiki ya. Jadi di Polres Madiun Kota Ya. ini ada pihak pengaduan pada kepolisian Ya. dalam hal ini adalah Polres Madiun Kota di nomor telepon 0351 Ya. 454 771 ya. 08 Saya ulangi lagi ya, 0351 454 Ya. 771 ya. Oke. Atau bisa langsung kepada Bapak Kapolres Madiun Kota. Ini yang angkat Pak Kapolri sendiri nih Pak. Ya iya, nggak apa-apa. Kemarin Karena beliau Cuma Pak membuka linknya untuk Pak masyarakat. Pak Kapolres Oke. Kota ini Bapak AKBP Suryono Nggih. SH SIKMH Oke. ini membuka istilahnya ruang ya, membuka ruang pada masyarakat, yaitu
yang lapor Pak Kapolres siap memberikan informasi kepolisian dan menerima pengaduan masyarakat selama 1 kali 24 jam di nomor WA. Nah, Ya. ini yang penting. Ya, Ini tolong ini penting, Mbak Kiki. penting. Ya, ini yang penting. Oke. Ini nomor telepon beliau Bapak Kapolres Madiun Kota AKBP Pak Suryono SIKMH, yaitu di 081 133 terus 394 488. Oke, lapor langsung ke Pak Kapolres. Nggih, saya ulangi nggih. Nggih, boleh Pak, Nah, monggo. ini untuk masyarakat mungkin yang penasaran, aduh nomornya kok ketinggalan ini. Nah, ini nomornya di 081 133 Ya. 394 488. Langsung nanti berhubungan dengan beliau Bapak Kapolres, apa yang menjadi untuk masyarakat bisa langsung tindak lanjuti gitu ya. Dan khususnya ya penipuan online ini ya. Ini untuk Kota Madiun banyak ya? Atau ada aja untuk laporan penipuan online tuh, Bu? Ya ada. Atau Pak Juga Budi? ini Mbak Kiki ada Oke. tambah lagi ya. Ya di samping itu selain membuka ruang atau jalur pengaduan, ini warga masyarakat wilayah hukum Polres Madiun Kota juga bisa menghubungi polsek masing-masing ya. Ah, ini Nah. juga bisa Nah, ya, ke polsek ya. masing-masing. Masing-masing. Nah ini nanti bisa polsek masing-masing, bisa di Polsek Taman, Polsek Mangwarjo, Polsek Kartoarjo, Polsek Jiwan, Polsek Sawahan ya. Ya. Ataupun juga bisa minta bantuan kepada Ke Bapak Pak Babin Kamtipmas ya. Ya. Atau Pak Babin lah ya. Babin. Ya. Di sana itu ada Pak Babinsa dari TNI dan Babin Kamtipmas dari Polri. pihak kepolisian. Jadi Bapak ini ya dari Babinsa dan Babin Kamtipmas, beliau-beliau inilah yang mendampingi masyarakat selama 1 kali 24 jam. Apapun keluhannya, apapun yang dirasakan oleh masyarakat, itu bisa langsung mengadu pada beliau-beliau itu. Nah, berarti curhatnya ke Pak Babin dulu nggak apa-apa ya, Bu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, Pak Babin ini Gitu ya. memang ujung tombaknya. Iya. iya, ujung tombaknya kepolisian di Oke. desa. Jadi setiap satu desa itu ada satu Pak Babin dan satu Pak Babinsa dari TNI AD itu. Inilah kolaborasinya antara TNI Polri seperti itu. Oke. Oke, berarti memang ini sinergi juga ya. Kalau masyarakat misal nih Bu, kalau ada masalah di kelurahan di desanya, mungkin ke Pak Babin dulu. Iya. Mungkin kalau sudah nggak bisa diselesaikan baru ke Polres gitu ya, Polresta Iya. gitu ya. Tapi untuk dari Satbinmas sendiri atau dari Polres Madiun Kota sendiri nih Bu, kalau menghadapi ini kan sosialisasi kan terus berjalan ya Bu Iya, ya. betul. Nah, misal nih kalau menghadapi aduan dan kalau misalnya kalau kita kan berbicara tentang maraknya online ini ya, ini tuh ada aja atau memang di Kota Madiun ini zero, kosong kalau online, penipuan online kayak gini? Maraknya pengaduan-pengaduan kayak gini atau memang random aja ngadunya mereka masyarakatnya? Ya, yang namanya penipuan itu kan random kan ya, random, menghantamnya juga random. Dan untuk Polres Madiun Kota, datanya kita juga belum lihat, nggih. Kalau kita menyampaikan nanti kan juga keliru Iya. karena itu ranahnya dari Dari Reskrim. Reskrim ya. ya, sehingga kita ini belum mengerti data yang sesungguhnya, tetapi kita bisa melihat atau katakan menyerap dari masyarakat ya. Sekarang masyarakat ya alhamdulillah sudah cerdas lah ya, sudah cerdas bahwasanya ini biasanya ya ujung-ujungnya penipuan ya, seperti halnya contoh ya seperti saya ini kasih ucapan selamat Anda memenangkan uang 75 dari Shopee, padahal saya tuh nggak pernah belanja di Shopee. Iya ya. Ya seperti itu. Jadi masyarakat pun Sering juga ya harus kayak gitu pintar. ya. Jadi sekarang ini mengatasnamakan seperti itu. Selamat Anda memenangkan dari WhatsApp, lah WhatsApp. Kemudian suruh membuka biasa link kan ya, dibuka situ ada wah macam-macam. Itu semuanya hoak lah. Itu aja. Intinya penipuan lah. Ya, Makanya seperti masyarakat itu. nggak usah percaya lah ya Bu ya. Iya. Kalau Atau gini ada- aja, ini aja Bu Kiki. Kalau seperti itu, tolong segera hubungi Pak Babin.
Atau Pak Babin, Gitu ya. saya kok dapat seperti ini, ya kan lebih enak, Iya. lebih safe kan? Iya. Nah, ini Dan apa satu ini? lagi- Wah, Pak Babin mesti akhirnya akan memberikan Solusi. solusi pengarahan. Iya. Wah, Paham. lek, iki das penipuan lek, seperti itu. Iya, Pak Poh, iki biasanya penipuan Pak Poh rasa mbok gatekne, seperti itulah ya. Dan satu lagi, kalau transaksi yang suka transaksi online, jangan transaksi hari Sabtu dan Minggu. Oh gitu ya Bu. Biasanya dari pihak-pihak yang melakukan penipuan itu makanya hari Sabtu dan Minggu, karena kan pada hari itu bank libur, jadi nggak bisa lapor ke bank. Oke. Mayoritas seperti itu. Kita kemarin juga dapat dari himbauan dari ya satu onlinean juga bahwa jangan lakukan transaksi pada hari Sabtu dan Minggu seperti itu. Karena kalau sudah kejebak itu macet, kan harus nunggu hari Senin lagi. Iya betul sih. Oke, jadi ini satu informasi juga ya sahabat Ramadan ya, untuk transaksi lebih berhati-hati paling nggak ya, Restik itu ya Bu ya. Iya. Harus kita lindungi benar-benar yang suka Iya. transaksi pakai kartu, debit dan lain sebagainya itu Iya, ya Bu ya. betul. Oke. Nanti kita sambung lagi, Pak Bekti sama Bu Ririn, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk via WA, dan yang pasti untuk sahabat Ramadan silahkan kalau ingin meninggalkan pertanyaan di kolom komentar YouTube Pemerintah Kota Madiun dan di 461817 untuk online, serta di 081556451817 untuk WA. Kita kembali lagi masih tetap di kebersamaan kita untuk Spektrum Kamtibnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mengajak seluruh warga masyarakat Madiun untuk tetap setia mendengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Monggo sedaya dulur sami mirengaken Radio Suara Madiun. Semakin hari semakin padat informasinya. Salam sehat, mugi sedanten sehat, bahagia, sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, ada kabar gembira nih. Program Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahun 2022 kembali disalurkan. Penyaluran BSU tahun ini salah satunya melalui PT Pos Indonesia. Yuk simak beberapa langkah yang harus dilakukan untuk pencairan dana BSU. Pertama, install dulu aplikasi Postpay via Play Store atau App Store di handphone Anda. Setelah berhasil diinstal, buka aplikasi Postpay. Lakukan registrasi atau pendaftaran akun. Kemudian, masukkan kode OTP atau kode referral RG63 10008. Pastikan nomor telepon Anda aktif. Selanjutnya, buat username, password, dan PIN transaksi. Jika sudah berhasil, kembali ke halaman awal dan klik tombol tanda seru berwarna merah yang berada di sisi pojok kanan bawah. Lalu pilih logo Kemnaker. Klik BSU Kemnaker 1 pada pilihan jenis bantuan. Siapkan EKTP dan pilih ambil foto sekarang untuk mengunggah foto EKTP. Selanjutnya, lengkapi identitas diri. Kemudian klik lanjutkan. Postpay akan menampilkan status penerima BSU. Kode barcode atau QR dengan keterangan akan muncul apabila Anda tercatat sebagai penerima BSU. Langkah terakhir, tunjukkan QR Code ke petugas kantor pos untuk pencairan dana BSU. Bagi penerima BSU yang tidak memiliki handphone, juru bayar melakukan pengecekan NIK penerima melalui aplikasi Danom Satuan. Kemudian, juru bayar melakukan verifikasi atas data penerima BSU dan identitas fisik penerima BSU. Kemudian melakukan pengambilan foto EKTP asli penerima BSU. Jika hasil verifikasi dan validasi sudah benar, juru bayar akan melakukan pengambilan foto penerima BSU. Penerima BSU tanda tangan kwitansi di hadapan juru bayar. Dan juru bayar menyerahkan uang bantuan subsidi upah. Gampang dan mudah kan syaratnya? Yuk, tunggu apa lagi? Segera cairkan BSU di kantor pos terdekat di wilayah Anda.
Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali. Tes. Cek. Siji, loro, telu. Enten apa to, Mbah? Kok cek. Tas. Iki lho Le, aku arep ngekei pengumuman. Pengumuman apa to, Mbah? Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. Pun monggo jenengan sing nyukani pengumuman, Mbah. Anu Le, aku wedi terus ndredeg ora wani, kowe wae. Oh alah, pun pundi kertase? Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi. Pun Mbah, pengumumannya tak waca. Lah nopo kok jenengan ndredeg ni wau? Kan mboten bisa piantun. Anu Le, aku ki ndredeg rego ora iso maca. Mari, selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam. Baik sahabat Ramadan, masih di kebersamaan kita untuk Spektrum Kamtibmas, masih bersama Pak Bekti dan juga Bu Ririn dari Satbinmas Polres Madiun Kota. Oke, terkait dengan penipuan online, maraknya penipuan online. Ternyata kalau tadi kita sempat sharing, ya medeni juga ya Bu ya. Kalau kita nggak hati-hati, ternyata juga bisa mengikuti, terjebak. Itu tadi ya Pak Bekti dan juga Bu Ririn ya, kita bisa terjebak mengikuti dan percaya. Akhirnya yang saya tadi sharing juga, ada teman saya yang sampai ngasih uang pulsa, ngasihkan uang juga. Ternyata sampai seperti itu jahatnya penipuan ini ya. Juga ini ada lagi modus Pak, ya modusnya modus yang lain ya. Biasanya itu ada penipu menawarkan barang kemudian menjual online. Ya, seperti halnya semisal menjual HP ya, kemudian ada masyarakat kemudian ini dia membeli secara online, kan diantar lewat COD biasanya ya, cash on delivery itu. Nah, kalau himbauan pada masyarakat, apabila kita itu pesan HP atau membeli HP lewat online, kan kita sudah tahu HP itu besarnya seberapa, kemudian beratnya bagaimana. Nah, terkadang ini kita mendapatkan barang itu tidak sesuai dengan pesanan, tetapi disuruh membayar sesuai harga HP. Nah, ini sering dikeluhkan oleh masyarakat seperti itu. Nah, memang kadang-kadang ada pihak pengantar ya dari Gojek atau apa pihak ini ya. Nah, ini yang baik hati. Nah, pihak kurir yang baik hati, kemudian dia juga curiga ini. Ibu pesan apa? Pesan HP. Harganya berapa? Katakan 1,5 sampai 2 juta. Loh. Kalau HP kan bentuknya seperti ini, kotak seperti ini kelihatannya yang saya antar ini bukan HP, Bu. Iya. Ini saya daripada nanti kalau yang namanya bungkus kalau sudah di segel sudah dibuka nggak kelihatan juga. Harus bayar itu. Iya. Makanya ada kurir yang baik hati itu mengingatkan malah kepada konsumennya ini
untuk berhati. Kalau masyarakat ragu ini kirimannya apa, tidak sesuai dengan apa yang dipesan, itu bisa langsung mengembalikan. Kurir nggak masalah. Dan sering itu terjadi, ternyata kalau kita lihat-lihat di tayangan di di medsos juga banyak kok itu yang retur itu ternyata semua penipuan kok. Yang biasanya itu loh plastik yang petis itu yang bisa ya itu saja isinya sama apa gitu loh ya. Tapi mungkin kita lihat juga ya Bu ya, kalau mau beli online ini tokonya harus terpercaya dulu, mungkin itu ya Pak ya, masyarakat harus tahu dulu ya Pak ya, hati-hati itu ya. Hati-hati, teliti. Terkadang itu jangan dompleng. Kadang-kadang kurirnya tuh tanya kok, ibu pesannya di mana? Ya ternyata ibunya ini juga pesan di online yang ternama kok, bisa Shopee, Lazada atau yang lain, kan besar kan itu. Nah itu kan hanya Shopee kan hanya menyediakan lapaknya saja kan, lapaknya saja dia menyediakan, tapi untuk barangnya kan bukan dari Shopee. Bukan. Ya ini dari harus tokonya, harus hati-hati nih. Buka tokonya. Nah, ini harus Shopee atau Lazada ya harus berhati-hati, janganlah berekanan seperti merekrut rekan yang seperti ini, karena ini justru akan ya, Bu, ya? menjatuhkan nama Shopee atau Lazada ataupun yang lain lah ya. Gitu. Ya itu dia nih. Ini sebagai masyarakat kita harus smart, harus pinter juga nih ya Bu ya. Lebih teliti. Iya betul, teliti itu tadi. Oke, kita ke WA dulu dari Bu Kartina di Karto. Pak, kalau mau lapor tentang penipuan online itu gimana prosedurnya? Sebenarnya pengen lapor tapi takut. Nah ini kayak saya tadi mau ke kantor polisi takut. Nah mungkin bisa ke Pak Babin, ke mana itu? Atau ke nomor atau gimana? Bu Kartika. Bu Kartina ya. Selamat siang Bu Kartina. Ini dengan Ibu Bekti KBO Bimas Polres Madiun Kota. Dengan pertanyaannya, Ibu Kartina ini pernah mendapat musibah yaitu penipuan online. Mau lapor takut. Ya tadi kita sudah katakan dengan Bu Mbak Kiki ya, sama ngelapor wajah lebar. Jangan takut Bu, sekarang polisi sudah banyak berubah ya, dan kita juga bukan yang sering ditakut-takuti itu jangan ya, tidak ya. Kita sudah banyak perubahannya ya. Kalau Pak Bu Kartina mendapatkan kejadian yang tidak mengenakan penipuan, bisa langsung saja lapor ke Polres Madiun Kota, yaitu yang di depan stasiun itu. Dan jenengan masuk, di sana akan dilayani oleh penjagaan. Kemudian di sana jenengan akan dilayani diarahkan ke SPKT ya, di SPK, di fungsi SPK lah. Fungsi SPK inilah menampung semuanya laporan. Kemudian SPKT itu apa sih Bu? Sentra Pelayanan Masyarakat Terpadu. Pelayanan Masyarakat Terpadu. Iya, SPKT. Yang ada di Polres Madiun Kota ya? Ada, itu sebelah penjagaan. Ya, jadi setiap orang, baik itu orang kehilangan, orang mau melapor, itu di situ. Ya, akan dilayani oleh petugas yang ada di SPKT. Apa itu kejadiannya? Silakan dilaporkan. Kemudian pihak SPKT itu akan mencatat, ditulis dalam formulir. Kemudian itu kalau kehilangan ya nanti suruh membuat yang baru, yang baru. Tapi kalau yang tidak pidana akan diarahkan langsung ke reskrimnya. Oh gitu ya. Tergantung dia laporannya apa dulu gitu ya. Kalau online itu tetap juga ke reskrim. Iya, ke reskrim. Nanti akan ditindaklanjuti oleh reskrim. Dalam ini tindak pidananya itu akan ditindaklanjuti oleh petugas dari reskrim. Baik, berarti monggo, atau ini kan sudah ada lapor Pak Kapolres nih. Iya. Boleh ya? Boleh. Monggo. Di 081 133394488 8488. Ya, ini memang programnya Pak Kapolres gitu. Untuk boleh. Lebih ini ya, membantu masyarakat gitu loh ya. Ya, betul. Baik, ini dari Wahyu di Mejayan. Pak, kalau ada laporan penipuan online gitu, ada jaminan apa tidak uang kita bisa kembali? Nah, kalau penipuan ini ya kita nggak bisa menjamin Pak Wahyu ya. Kalau hilangnya uang ini dari pihak keteledoran bank, itu bisa lah hilang kembali ya. Tapi kita juga nggak. Keteledoran kita ya Bu ya. Kalau itu faktor keteledoran kita ya. Untuk kita balik itu rasanya kok sulit, karena apa? Biasanya pelaku ini lintas pulau, jadi bukan orang lokal tidak. Ya lintas
lintas pulau lah ya. Juga kadang-kadang apa ya, biasanya orang yang jual beli ya, jual beli saya sudah transfer, kemudian dia meng-screenshot resi pembayaran pengirimannya itu kan, ternyata sudah diedit, ya, juga hati-hati dah itu ya. Kalau seperti ini kan kadang-kadang orangnya belum tertangkap, masa uangnya sudah kembali kan susah juga kan? Iya. Seperti itu Mbak Kiki. Oke, berarti ya jangan berharap uang kembali gitu ya Bu ya. Iya. Oke, kayak yang tadi ya Bu, transfer uang itu tadi ya, kita sampai termakan bujuk rayunya Iya, gitu banyak kan kan ya itu. Pak ya. Jadi waktu di mana ya, saya pernah di Indolopo ya, di Indolopo waktu itu saya jadi ini ada orang masyarakat itu jual beli HP ya. Kemudian pihak pembelinya ini sudah mengatakan pada penjualnya, saya sudah transfer uang. Ini buktinya, resinya. Ternyata resi ini editan. Jadi seolah-olah dia sudah mengirim transfer gitu loh. Nah, kemudian barangnya diberikan. Ternyata uangnya belum ada. Enggak ada, belum pernah kirim. Dari mana? Ini harus hati-hati nih. Ya, hati-hati. Kan ada tanggalnya, bentuknya huruf itu kalau editan kan bisa dilihat. Jadi tiap satu ATM dengan ATM yang lainnya kan nggak sama. Ada ciri tersendiri. Oke, Iya, ini harus yang kita harus hurufnya tahu. Itu iya betul masing-masing. Baik. Nah, ini yang sering transaksi nih ya. Transaksinya mau banyak mau sedikit pokoknya harus berhati-hati dulu ya dengan siapa kita bertransaksi gitu kan Pak sekali, ya. Oke. Terus lagi dari Bu Sulastri, Bapak mohon informasinya untuk modus penipuan online apa aja nggih bisa dijelaskan nih sebagai pencegahan juga kepada masyarakat karena penipuan online itu kayaknya gampang banget gitu loh Pak ya. Biar tidak mudah terkena penipuan online ini, monggo disampaikan masyarakat harus seperti apa? Kami himbau pada masyarakat bahwasanya penipuan online ini biasanya ya berbentuk uang, pasti itu ujung-ujungnya berbentuk uang, ya. Memberikan iming-iming hadiah bentuknya uang dengan cara yang sangat-sangat mudah. Iya, itulah cirinya seperti itu, semuanya seperti itu aja. Oke, berarti memang mungkin atau pernah beberapa waktu lalu juga berkabar kalau putranya kecelakaan. Nah, itu juga bisa, penipuan online itu berarti ya Pak ya? Itu masuk. Bisa jadi kan? Iya. Karena itu pernah ya. Saya juga ngalami sendiri. Dikabarkan bahwasanya itu adiknya istri saya kecelakaan di daerah Klaten sana kan gitu. Lah, kebetulan saya nggak di rumah, yang ada ibu saya. Waduh, ibu saya sudah nangis-nangis ini. Iya, ini saya pulang kan, ada apa Bu? Ini kecelakaan gini. Ya, kemudian nomor teleponnya saya ambil alih. Nah, ternyata memang penipuan kan gitu. Itu bisa ditelepon lagi atau enggak? Nah, biasanya mereka yang aktif ke kita. Gitu ya, nanti kalau sudah kedoknya terbongkar, mereka akan nonaktif. Itu aja. Oke, berarti nggak usah diladenin atau kita cek keluarga kita dulu gitu ya. Kalau ada penipuan maksudnya kalau ada penipuan kecelakaan saya mengalami. Tengah malam saya ditelepon katanya anak saya kecelakaan, bukan? Anak saya ditangkap karena masalah narkoba. Nah, ini dia nih. Iya. Karena terdengar ada suara nangis-nangis dulu. Tolong aku, kamu tuh posisi di mana? Sak jemput sekarang, saya bilang gitu. Enggak bisa, aku nggak bisa. Kamu harus bisa, harus tahu sekelilingmu. Kamu main di sini kok sekitaran Madiun masa nggak tahu? Saya bilang gitu. Iya. Terus dia gini. Enggak, pokoknya mama kesini. Ibu, kalau ini enggak segera ibu segera transfer. Saya enggak mau transfer. Saya sambil nengok ke kamar anak saya, ternyata anaknya tidur. Saya sekarang ke kantor polisi bawa teman saya suruh ngambil anak saya bilang gitu. Terus dia langsung hilang. Berarti udah nggak bisa dihubungin lagi. Cirinya kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Bener. Itulah modusnya. Jadi kalau kita cerdas, kemudian kita bisa mematahkan argumennya dia. Ngeri ya Bu ya. Langsung dia biasanya memblokir nomor kita gitu aja. Langsung hilang. Dia memblokir kita kan. Dan itu modus itu mereka melakukannya pas kita lengah tengah malam. Ya itu kan kita kan panik ya Bu ya. Kita dibangunkan kan pasti bingung kan. Bingung. Iya. Mungkin salah satu cara kita cek keluarga dulu kayak gitu ya Pak ya. Mungkin ya. Bisa. Kalau mungkin ada yang dikabarkan jauh misalnya. Biasanya random dia memang.
random dan kemudian dia juga ini yang saya ini juga Iya betul sih random. mempelajari juga sih. Iya. Ya. Tapi kebanyakan situasinya pas mesti tengah malam. Oke. Berarti kalau sudah begini masyarakat itu jangan mudah tertipu lah ya. Iya. Oke. Iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nih Pak Bekti agar masyarakat nggak mudah tertipu karena masyarakat ini gampang banget. Iya. Ada undian apa, Iya. transfer dulu, Hati-hati ya. ada undian apa ikut Biasanya dulu gitu. iming-imingnya hadiah, kemudian uang Iya. dengan cara yang mudah itu aja lah. Nggih. Tapi Itu disuruh transfer dulu. biasanya untuk suruh alasan transfer pajak, dulu. Betul. Untuk Alasan kotaknya sana. Iya, iya. alasan pajak atau alasan untuk membayar apalah gitu. Iya. Nah, itu biasanya kita harus berhati-hati. Biasanya ujung-ujungnya itu ya penipuan lah ya. Ini saya bisa nitip pesan Monggo Mbak Kiki. silakan. Ya. Silakan Bapak. Ya, pada masyarakat ya, khususnya Polres Madiun Kota, yang saat ini di desanya, di kelurahannya yang akan menggelar yang namanya perangkat desa ya, perangkat desanya di desanya itu. Nah, salah satu syarat daripada Mengikuti ujian, pendaftaran itu yaitu SKCK, surat keterangan catatan kepolisian ya. Jadi dapat dicatat ini ya. Satu yaitu kita harus pengantar daripada kelurahan ya. Minta pengantar kelurahan. Kemudian kita fotokopi KTP. Fotokopi KK. Kemudian fotokopi akte. Ya. Terus foto 6 lembar. Ya, backgroundnya merah. Ya. Foto rekening enggak usah ya, apalagi rekening listrik enggak perlu ya. Itu cukup untuk Pak PN saja. Rekening gitu ya. Dedek rekening gitu. Ya. Terus kemudian untuk syarat daftar perangkat desa ada tambah lagi yaitu rekom dari polsek setempat ya. Itu ya. Jadi untuk masyarakat yang mau mendaftarkan perangkat desa silakan dipenuhi persyaratannya dan kami mendoakan semoga panjenengan-panjenengan yang mendaftarkan dan dapat terima dan sukses menjadi perangkat di desa. Allahumma amin. Oke, baik sebelum kita tutup satu lagi nih pertanyaan dari teman-teman netizen. Ada Hamidah di Demangan mau tanya untuk kasus penipuan online begitu ada masa kadaluarsanya atau tidak? Terus misal kasusnya tersebut sudah 1 bulan lalu bisa dilaporkan apa enggak? Nah ini nih Bu. Untuk kasus pidana itu kalau enggak keliru 18 tahun ya kadaluarsanya. Tapi kalau 1 bulan masih bisa lah gitu aja. Ya? Masih bisa. Yang penting dia membawa bukti-bukti yang ada yang kuat ya. Iya. Bukti-buktinya apa? Silakan dibawa laporan ke SPKT, kemudian akan petugasnya SPKT itu akan mengantar ke reskrimnya, itu aja. Yang penting membawa bukti, itu aja. Ya. Ini bukti juga nih kalau masyarakat takut ke kantor polisi. Oh enggak, mau diapakan? Enggak ya. Jangan takut. Saya juga mau nggak takut ke kantor polisi. Nah, ini akan dilayani dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. 1 kali 24 jam tadi Oh, Pak Kapolresta ya. Iya. Oke, Pak Kapolresta tadi nomornya di 081 133 394 488. Lapor Pak Kapolres gitu ya. Langsung nanti dijawab mau lapor apa aja, pokoknya nggak minta yang macam-macam gitu ya. Ya jangan dong. Oke, Pak Bekti matur nuwun rawuhnya hari Sami-sami, ini. Mbak Bu Ririn Kiki, ya. sudah mendampingi Pak Bekti. Terima kasih. Salam juga buat teman-teman di Satbinmas Polres Madiun Kota. Wassalam, nanti akan kita sampaikan. Oke, baik sahabat Madiun, kebersamaan kita untuk hari ini di Spektrum Gapnimas kita tuntaskan. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda. Salam Kota Pendekar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak cepat